Bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Ada satu ayat yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan, yang ini menurut saya ini suatu yang sangat kuat pesannya. Ia juga merupakan suatu teguran, tapi juga suatu peringatan, tetapi juga bukan hanya teguran dan peringatan, tapi ini adalah satu kebenaran penting bagi iman kita di dalam Kristus. Saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan ini dengan tema ketaatan yang berpusatkan Kristus. Pada tahun ini tema gereja kita adalah berfokuskan Kristus atau fokus Kristus. Dan Tuhan mau supaya apapun dalam hidup kita semuanya adalah berfokus ataupun berpusat kepada Kristus sendiri. Mari kita baca firman Tuhan ini dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Saya baca demikian firman Tuhan, ini terjemahan dari Alkitab versi Borneo. Dikatakan demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ini adalah suatu pernyataan Yesus bahwa bukan semua orang yang berseru kepada Yesus itu Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, kalau kita lihat di dunia sekarang ini, kebanyakan orang ada yang mengaku Yesus adalah Tuhan, ada yang menolak Yesus adalah Tuhan. Dan kalau yang memang sudah jelas dan terang menolak Yesus adalah Tuhan, memang dia tidak memiliki kehidupan yang kekal. Tetapi juga bukan semua orang yang berkata Yesus adalah Tuhan atau memperkatakan Yesus adalah Tuhan, dia masuk dalam kerajaan surga. Melainkan kata Yesus, mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi bagaimana dengan ayat yang lain seperti di dalam Roma? Orang yang percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan akan diselamatkan. Bukankah itu juga satu bentuk pengakuan semata-mata? Tapi itu ada kebenaran yang bukan hanya satu pengakuan, tapi percaya dari dalam hati. Itu bukan hanya dalam mulut atau diungkapkan di perkataan, tapi ia dari dalam yang membawa orang itu menyatakan siapa sebenarnya Yesus bagi dia, yang itu bermula dari dalam hati. Yang bukan hanya dalam ucapan di mulut. Nah, ini suatu kenyataan yang sangat penting. Kekristenan bukan sekedar pengakuan dengan mulut, kepercayaan agama atau identity Kristen, tapi kehidupan yang benar-benar taat kepada Kristus dan selaras dengan kehendak Bapa. Kalau dalam film-film barat, kadang-kadang kita mendengar yang tiba-tiba mereka katakan Jesus Christ ataupun Jesus. Kadang-kadang itu menjadi perkataan bagi yang melata. Tahu apa itu melata? Dan ada juga, kamu tahu itu burung tiung? Burung tiung ini salah satu burung yang boleh diajar untuk meniru bahasa kita atau ucapan kita. Jadi kalau burung tiung ini dahulu kami juga ada burung tiung dan ipar saya dahulu juga dia ada burung tiung dan beberapa di kampung kami dahulu ini ada burung tiung. Dan saya tidak tahu kalau ada nama lain kah burung tiung. Tahu semua itu burung tiung kan? Dalam bahasa dusun itu tiau. Tidak tahu kalau iban, apa kalau iban? Sama juga, tiau. Tiau juga. Tiau kah tiung? Tiung, oh tiung. Jadi semua tahu apa itu tiung. Dan ada burung kami dahulu, burung tiung. Dan burung ini yang selalu dia dengar adalah mama saya atau bapak saya. Karena mereka yang selalu ada di rumah. Jadi kadang-kadang ada
ada ibu-ibu yang pergi di rumah kami dan panggil ibu kami. Dan ibu kami itu tidak ada di rumah. Dan dia pikir betul-betul ibu kami karena yang menyahut itu burung tiung. Kalau itu orang itu dia panggil, "Along," dia bilang. Tiba-tiba itu burung yang akan membalasnya, "Nuri dia Along." Dan betul-betul suara itu seperti suara ibu kami. Dan dia terpusing-pusing, dia panggil-panggil, dia dengar suara tapi dia tidak lihat ibu kami. Dia belum tahu itu yang di rumah kami itu ada burung tiung. Akhirnya dia perasaan yang menyahut itu, yang menjawab itu adalah burung tiung. Inilah maksud dari Tuhan, berseru Tuhan yang tidak masuk kerajaan Allah itu. Hanya ungkapan di bibir atau peniruan tentang ungkapan, tetapi sebenarnya Kristus tidak ada dalam hati. Dan ini yang dimaksudkan kekristenan, sebenarnya bukan sekedar mulut, ucapan mulut. Setiap minggu, bahkan mungkin setiap hari menaikkan pujian dan menyebut nama Yesus. Tapi itu bukan satu kenyataan atau kebenaran bahwa kita diselamatkan hanya oleh karena memanggil nama Yesus. Memanggil nama Tuhan. Bukan juga hanya sekadar kepercayaan agama. Seperti kepercayaan agama yang lain. Atau hanya sekedar identity Kristen. Di kereta tertulis Jesus atau Yesus. Tetapi cara pemanduan itu bukan menggambarkan Yesus. Yang break mengejut. Yang orang di belakang pun sampai maki hamun. Dan saudara tidak peduli dengan orang lain. Tidak menjadi kesaksian tentang Kristus. Dan ini suatu yang perlu kita perhatikan dan sangat menyedarkan. Bahwa di dalam Kristus sebenarnya ketaatan itu sesuatu yang sangat penting sekali. Saya sangat diberkati dengan satu ungkapan yang disampaikan oleh Edis Tiwi baru-baru ini. Dia katakan begini, kita lebih banyak berdebat soal doktrin ini, teologi itu, teologi ini. Penjelasan itu dan penjelasan ini dia tujukan kepada orang-orang Kristen secara khusus. Kemudian dia katakan begini, yang kita semakin abaikan dia katakan adalah soal ketaatan kita kepada Kristus. Pengenalan akan Kristus sudah sangat mendalam, sudah sangat baik. Tapi dalam soal ketaatan, itu mulai diabaikan. Dan inilah dari apa yang Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan mereka yang melakukan, perkataan melakukan inilah kata kunci dari tema yang saya angkat pada pagi ini. Ketaatan yang berfokus kepada Kristus itu. Mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan saya mau kongsikan ini. Tentang dasar yang benar dalam ketaatan yang berfokuskan Kristus. Atau yang berpusatkan Kristus ini. Yang pertama adalah Yesus Tuhan atas hidup kita. Nah perhatikan, ia bukan hanya berseru Tuhan, Tuhan. Tapi Yesus Tuhan atas hidup kita. Ramai orang yang selalu menggunakan perkataan seperti ini. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Itu sebenarnya bukan salah. Tetapi perkataan sebagai itu adalah seolah-olah kita hanya menjadikan Yesus Tuhan. Atau menjadikan Yesus Tuhan dan Penyelamatnya. Sebenarnya yang lebih tepat adalah seperti yang saya katakan. Yesus Tuhan atas hidup kita yang mempunyai makna yang bukan hanya Yesus Tuhan atas hidup kita. Tetapi memang Yesus Tuhan walaupun orang itu tidak menerima dia sebagai Tuhan.
Karena ketuhanan Kristus itu tidak bergantung dengan pengiktirafan dan penerimaan manusia. Dia adalah Tuhan dan dia tetap Tuhan dalam apapun pandangan orang, apapun penafsiran orang, apapun penerimaan orang. Cuma ini yang sangat penting dari apa yang saya katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Karena berseru hanya memanggil Yesus, hanya percaya seperti apa yang orang kata, itu berbeda dengan Yesus benar-benar adalah Tuhan atas hidup kita. Dan seperti yang kalau kita baca di dalam firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tuhan dalam bahasa Yunani itu, bahasa asli itu adalah kurios. Atau kyrios. Dan ini berbicara tentang Tuhan atau pemilik, penguasa yang mempunyai authority dan yang mempunyai hak untuk memerintah. Dengan kata lain, Yesus penguasa sepenuhnya di dalam hidup kita. Dia yang bertakhta, dia raja di atas segala raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia pemerintah, dia pemilik, sepenuhnya adalah dia dalam hidup kita. Berarti tidak ada Tuhan lain atau tidak ada yang menguasai yang lain dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam 10 hukum Musa, salah satu dan yang pertama disebut adalah janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku atau Tuhan yang lain di hadapanku. Di mana Tuhan yang menyatakan dirinya pada waktu itu Yahweh. Dia berkata bahwa jangan ada yang memerintah, jangan ada yang menguasai, jangan ada yang mempengaruhi yang lain. Yang berkuasa yang lain dalam hidupmu selain daripada aku sendiri. Dan ini yang Yesus katakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bagaimana saudara mengetahui bahwa Yesus Tuhan atas hidup kita? Dia bukan hanya di dalam sistem kepercayaan, tetapi ia adalah menguasai semua tindakan, semua keputusan, semua perilaku kita, itu sekarang dikuasai oleh Tuhan. Dia yang berkuasa, dia yang bertakhta, dia pemilik. Dia authority atas semua di dalam hidup kita. Apabila Yesus adalah Tuhan, dia yang ada di dalam diri kita. Saya waktu naik lift tadi, sempat bertanya dengan beberapa jemaat kita, Jimmy dan juga, siapa sudah itu? Siapa? Lukas, ya. Dan beberapa minggu yang lepas, kami berdoa bersama-sama. Di rumah mereka banyak gangguan. Dan tidur pun tidak lena karena gangguan itu. Dan satu nasihat saya kepada mereka adalah begini. Sebenarnya bukan kamu yang terganggu. Setan itu yang terganggu. Kenapa bila kita, Yesus yang berkuasa atas hidup kita, Yesus juga dimetaforakan atau digambarkan sebagai terang. Kalau kita memiliki terang, kegelapan tidak dapat menguasai kita. Dan sama halnya ketika mereka masuk dan tinggal di rumah itu, yang menguasai rumah itu adalah terang, bukanlah kegelapan. Yang terganggu itu adalah kegelapan itu. Dan sebagai anak-anak terang, percaya bahwa roh dalam kita lebih besar kuasanya daripada roh apapun yang ada dalam dunia. Dan belum sempat pergi di rumah mereka untuk berdoa. Tapi saya beritahukan kepada mereka, nanti balik di sana, istiharkan saja Yesus Tuhan atas rumah. Dia penguasa, dia bos, dia yang berkuasa atas rumah itu. Dan tadi di dalam lift saya tanya, bagaimana sudah keadaan rumah? Dan suatu yang sangat menggembirakan. Tidur lena dan tidak ada apa-apa gangguan lagi. Karena kenapa? Yesus Tuhan. Dia Tuhan atas apa? Atas hidup kita. Dan sebenarnya begini, kita tidak
tidak terganggu dengan apa yang berlaku di luar. Kalau Yesus Tuhan, dia penguasa, maka semua dalam ketuhanannya itu dia bekerja dari dalam kita. Dia melihara kita dari dalam kita. Dia yang mengontrol dari dalam kita. Dan bukan dipengaruhi oleh apa yang terjadi di luar. Jadi ini sesuatu yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita bersama dengan Kristus. Yang bukan hanya dalam pengakuan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Sama seperti anak-anak Skewa yang dicatatkan dalam Kisah Para Rasul. Mereka hanya coba meniru apa yang Paulus lakukan, oleh karena mereka ini anak-anak bomoh. Dan penghasilan mereka itu adalah dalam aktiviti bomoh mereka atau dukun mereka ini. Yang mana perdukunan pada waktu itu pun juga adalah salah satu dari alternatif perubatan pada masa itu. Syukur mereka tidak terfikir untuk panggil bomoh, untuk halau hantu ke apa di rumah. Kalau panggil bomoh, halau hantu, hantu yang akan lebih berkuasa di tempat itu. Karena bomoh dan hantu begeng itu kawan. Dan ini yang dilakukan oleh anak-anak Skewa. Mereka hanya copy paste apa yang Paulus katakan. Ada orang yang kerasukan setan dan mereka coba menggunakan kaidah Paulus yang berkata, demi nama Yesus yang diperintahkan Paulus, aku menjumpahi kamu. Dia coba usir roh jahat itu. Bayangkan ada 7 anak-anak Skewa dan semua lelaki, 1 orang kerasukan setan, dia hentam, dia gusti barangkali, dia bertinju dengan ke-7 ini, dan semua 7 anak-anak Skewa ini, mereka ini lari dalam keadaan cedera, bahkan mereka dikatakan lari telanjang. Berarti mereka sangat teruk dikerjakan oleh 1 orang yang kerasukan setan. Dan respon dari kerasukan setan dia katakan, Yesus aku kenal, Paulus pun aku kenal, tapi kamu siapa? Mereka hanya coba gunakan nama Yesus sama seperti yang Yesus katakan ini. Tuhan, Tuhan. Tapi sebenarnya mereka di luar dari Kristus dan Kristus bukan pemerintah atas hidup mereka. Kalau sampai hari ini sebenarnya saudara mengakui Yesus adalah Tuhan tapi masih menyimpan azimat. Masih ada akar kayu barangkali di dompet. Mungkin kalau ada yang memang betul-betul seperti itu, ini adalah suara Tuhan kepadamu secara pribadi. Yang selepas ini, jumpa pemimpin, jumpa pastor saya mau lepaskan ini. Dan biar itu semua dimusnahkan. Karena tidak mungkin untuk saudara berkata Yesus Tuhan, tapi ada pengharapan yang lain. Ingat ini, salah satu dari sifat Tuhan yang sangat penting yang kita harus ketahui dan kita harus hormati, Allah itu cemburu. Dengan kata lain, Tuhan tidak mau ada yang lain yang kita harapkan. Ada yang lain yang kita kasihi. Ada yang lain yang kita mau taati. Ada yang lain yang kita mau ikuti. Dan itulah sebabnya ini suatu peringatan yang sangat penting dari Kristus. Dan ini sesuatu yang sangat keras. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Dan biarlah perkara ini kita sebenarnya benar-benar bukan hanya berseru Tuhan, Tuhan. Tapi Yesus Tuhan atas hidup kita. Menjadikan Yesus Tuhan bermaksud hidup di bawah pemerintahan Kristus. Bukan sekedar mengaku dia dengan mulut. Yesus yang memerintah atas hidup kita. Hidup kita berada di bawah pemerintahan Kristus. Dan bagaimana Kristus memerintah kita? Yaitu melalui firman-Nya. Dalam ketaatan kepada firman. Dalam ketaatan kepada apa yang Yesus inginkan. Dalam ketaatan apa yang Yesus katakan. Nah yang kedua, dan ini yang Yesus katakan di dalam ayat yang ke-21 juga. Yang kedua adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku kata Yesus yang akan masuk kerajaan sorga. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Melakukan kehendak Bapa di sorga itu
itu sangat selari dengan yang pertama, kita mesti mengetahui kehendak Bapa di sorga. Apakah kehendak Bapa di sorga itu? Secara simpel adalah ini, supaya mereka atau manusia mengenal Yesus satu-satunya penyelamat dan percaya serta menerima Yesus menjadi penyelamat. Tapi bukan itu saja, kehendak Bapa adalah kita memiliki gaya hidup sebagai anak yang menyukakan hati Bapa, yang berkenan kepada Bapa. Sebab di dalam kelahiran baru kita dalam Kristus, kita dikatakan kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Apabila Yesus berkata, mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga, Dia menunjukkan kepada kita tentang satu teladan hubungan. Bila Yesus berkata Bapa-Ku yang di sorga, Dia menunjukkan dirinya sebagai anak. Dan itulah identiti kita dalam Kristus di hadapan Bapa. Kita adalah anak-anak Allah. Melakukan kehendak Bapa di sorga adalah hidup kita ini selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu yang perlu kita lakukan sebenarnya setiap hari dalam kehidupan kita. Ketaatan sejati ialah menyelaraskan hidup kita kepada kehendak Bapa, bukan meminta Bapa mengikuti kehendak kita. Ini yang sangat perlu dan juga sangat penting untuk kita mulai selaraskan kembali berkaitan dengan kehendak kita. Kadang-kadang seperti ini, kita pikir apa yang kita minta itu adalah sesuai dengan kehendak Bapa. Dan kita menuntut Tuhan untuk melakukan untuk kita atau bagi pihak kita. Kita tidak meletakkan diri kita untuk mengerti kehendak Bapa dan kita yang menyelaraskan semua kehendak kita itu supaya sesuai dengan kehendak Bapa. Bukan minta supaya Tuhan menyelaraskan kehendaknya itu dengan kehendak kita. Dia berbeda. Itu sebabnya mengerti kehendak Bapa itu juga adalah selari dengan komitmen kita untuk tahu, membaca, mengerti, dan menghidupi firman Tuhan. Sebab dalam tahun ini, dan bukan hanya tahun ini, kita ada kampanye membaca Alkitab setiap hari. Dan saya harap yang mengikuti pembacaan Alkitab setiap hari untuk 365 hari ini, tetap konsisten untuk membaca Alkitab setiap hari. Tapi bukan hanya untuk yang mengikuti program itu, tapi seharusnya gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kita rindu untuk mendengar suara Tuhan, kita rindu untuk membaca firman Tuhan, karena itu adalah kehendak Bapa bagi kita. Kita akan mengerti, kita akan mengetahui apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan tidak kehendaki melalui firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Dalam beberapa waktu ini, saya juga sedang belajar tentang satu kaidah untuk bagaimana kita mengerti dan mengetahui berkaitan tentang kesehatan rohani gereja. Dan saya harap di penghujung tahun pada tahun ini atau ya sekitar penghujung tahun ini itu dapat kita laksanakan untuk gereja kita di SHB Glo Serdang. Karena pada akhirnya saya menemukan satu perkara yang sangat penting di dalam gereja, dalam pertumbuhan gereja. Banyak fokus ataupun usaha yang difokuskan oleh gereja sekarang ini. Bagaimana gereja bertumbuh. Bertumbuh dari sudut jumlah atau pertambahan jumlah anggota jemaat, pertambahan jumlah pemimpin dan pelayan di gereja, juga pertambahan atau perkembangan keuangan di gereja. Dan banyak yang diusahakan itu adalah berpusatkan kepada angka ataupun kuantiti. Satu perkara yang seringkali diabaikan dan tidak begitu diberikan perhatian oleh gereja adalah bagaimana kita mengetahui dan sehingga kita boleh fokus untuk gereja itu atau jemaat itu menjadi sehat secara rohani. Karena apabila gereja itu menjadi sehat secara rohani, semua yang lain itu akan menyusul.
termasuk pertumbuhan semua ini. Angka-angka pasti akan menyusul apabila kesehatan rohani gereja itu dia meningkat. Dan kesehatan rohani gereja itu ada peranan daripada kepimpinan gereja, bagaimana menyusun atur semua pelayanan dalam gereja, termasuk struktur semua. Tetapi ada satu bagian yang sangat penting sebenarnya, yang bagaimanapun usaha daripada gereja, usaha pastor atau usaha pemimpin, dia tidak akan menjadi sehat selagi jemaat sendiri tidak mengambil peranannya. Disinilah yang Yesus katakan dalam ayat ini, yang sebenarnya berkaitan dengan kesehatan rohani jemaat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, kata Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kalau kita baca ayat selanjutnya, ini kalau dalam diterjemahkan kepada pelayanan individu atau pelayanan gereja, gereja ini luar biasa. Karena ada bernubuat dan pelbagai mujizat-mujizat yang dilakukan. Tapi Yesus pada akhirnya berkata, enyalah kamu semua pembuat kejahatan. Oleh karena kenapa? Ada satu yang diabaikan, yaitu bagaimana hubungan kita dengan Bapa di surga. Bagaimana sebenarnya kedekatan kita dengan Bapa. Bagaimana kita menyelaraskan kehendak kita ini selaras dan mengikuti kehendak Bapa, bukan lagi kehendak kita. Dan satu definisi antara definisi kedewasaan rohani, kematangan rohani adalah begini. Diri kita menjadi selaras, kehendak kita menjadi selaras. Semua pikiran kita, semua apa yang pada kita menjadi selaras dengan kehendak Bapa. Saya mau kongsikan satu perkara antara yang perlu kita jaga untuk menjaga kesehatan rohani kita secara individu. Dan di dalam apa yang saya sedang pelajari ini, dia bukan hanya tentang kesehatan gereja secara rohani, tetapi kesehatan rohani jemaat secara individu. Dan salah satu sebenarnya adalah, indikasinya adalah adakah jemaat lapar dan haus akan firman. Termasuklah membaca firman. Adakah jemaat ada lapar dan haus, kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam doa, baik secara pribadi maupun secara korporat atau secara umum. Tapi selain daripada itu, saya memberikan satu perkara. Bila saudara berdoa, coba saudara mulai berdoa. Di awal kalau sekiranya saudara berdoa, waktu bangun pagi, doa saudara biasanya kalau sekiranya itu ada agenda. Biasanya agenda doa itu bagaimana? Ada yang doa dia adalah Tuhan seperti lagu yang, oh Tuhan pimpinlah langkahku. Itulah doa saya Tuhan. Ku tak berani jalan sendiri. Sertaiku, itulah doaku. Dan kebanyakan sebenarnya doa kita adalah lebih kepada perlindungan kita, berkat kepada kita, atau berkat kepada orang lain. Tetapi coba ubahkan doa kita, doa harian. Mulai setiap hari itu dengan seperti ini. Roh Kudus, tolong saya supaya pada hari ini hidup saya selaras dengan kehendak Bapa. Kalau hidup saya mulai menyimpang, tidak selaras dengan kehendak Bapa, buat saya untuk sensitif mendengar suaramu, teguranmu, supaya saya jangan tergelincir, saya jangan menyimpang dari kehendak Bapa. Apabila kita mulai fokuskan hidup kita menjadi selaras dengan kehendak Bapa, percayalah semua yang lain itu akan menyusul. Saya mendengar sedikit siri dari apa yang Pak Sohol sampaikan dalam khotbah pada minggu yang lepas. Berkaitan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itulah yang dikatakan dengan menjadi selaras dengan kehendak Bapa itu. Dan selain daripada itu, coba saudara berdoa seperti ini. Ini juga adalah untuk kesehatan rohani dan juga untuk kesehatan mental.
Mulai berdoa untuk mempraktikkan pengampunan setiap hari. Contohnya seperti ini. Tuhan, kalau mungkin saya telah menyebabkan orang lain sampai bergosip kepada saya, mengumpat saya, memperkatakan sesuatu yang tidak benar, tidak baik terhadap saya, atau mereka terluka oleh karena saya. Tuhan ampuni saya, dan Tuhan tolong sembuhkan orang yang terluka itu karena saya. Pernah saudara berdoa seperti itu? Karena kita belum sempurna. Kemungkinan sikap kita, kemungkinan perilaku kita. Kadang-kadang kita sadar perkataan kita itu yang keluar dari mulut kita, tanpa kita sadar dan kita pun tidak pernah tahu yang orang itu terluka akibat daripada kata-kata kita. Saya mulai praktikkan itu dalam beberapa waktu ini, sampai doa saya seperti ini. Tuhan, kalau selama 18 tahun saya melayani Desa Biglo Serdang, ada jemaat yang terluka. Mungkin ada satu kesalahan yang saya lakukan dan dia ambil keputusan, dia ambil alasan itu untuk mulai menjauh darimu. Ada jemaat yang mulai tidak berminat untuk melayani. Ada jemaat yang mulai kehilangan kepercayaan kepada pemimpin. Tuhan, saya minta, ampuni saya yang telah menyebabkan mereka seperti itu. Tapi juga saya minta, sembuhkan mereka daripada apa yang mereka alami. Dan bawa mereka kembali kepadamu. Itu adalah kita dengan orang lain yang kita tidak tahu. Tapi pada masa yang sama, kita berdoa. Apapun Tuhan, yang mungkin saya pernah katakan yang tidak baik kepada orang lain. Apapun yang saya pernah perbuat. Dan apa yang orang lain telah perbuat terhadap saya, yang telah menyakitkan, atau yang akan dilakukan terhadap saya berdoa supaya pengampunanmu yang menyembuhkan. Pengampunanmu Tuhan yang memulihkan. Dan saya tidak akan hidup dalam kepahitan dan luka akibat dari semua itu. Sehingga dalam hari itu, sepanjang hari itu sebenarnya, saudara berjalan dalam kehendak Bapa. Dalam hal pengampunan. Itu yang sebenarnya yang dikatakan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kita mulai selaraskan hidup kita dengan Bapa. Karena semua yang menyakitkan, semua yang membuat kita kecewa, semua yang membuat kita lemah sebenarnya adalah ketika kita mulai tidak selaras dengan kehendak Bapa. Apalagi kita mulai paksakan kehendak kita, supaya kehendak kita itu seperti menjadi kehendak Bapa. Itu sesuatu yang tidak benar. Mari selaraskan kehendak kita dengan kehendak Bapa. Bukan kita yang mau supaya kehendak kita itu Tuhan perkenankan. Tapi biarlah kita mengikuti kehendak Bapa. Karena ketaatan sejati ialah menyelaraskan hidup kepada kehendak Bapa, bukan meminta Bapa mengikuti kehendak kita. Saya akhiri dengan ini. Kembali kepada apa yang Yesus katakan dalam Injil Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ketaatan yang berfokuskan Kristus ialah kehidupan yang tunduk kepada Kristus dan selaras dengan kehendak Bapa. Saya berdoa supaya setiap kita jemaat Tuhan, kita bukan lagi golongan orang yang Yesus katakan, yang Yesus tegur, yang Yesus beri amaran. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga. Saya berdoa, saudara dan saya, kita bukan orang yang hanya berseru Tuhan, Tuhan kepada Yesus. Tapi kita betul-betul meletakkan Yesus Tuhan atas hidup kita. Dia penguasa, dia yang berkuasa, dia pemilik, dia yang berotoriti penuh.
Dia yang menguasai sepenuhnya seluruh hidup kita. Dalam pimpinan, dalam kontrol Bapa di surga. Dan yang kedua adalah hidup kita mulai kita benar-benar selaraskan dengan kehendak Bapa. Bukan kehendak kita yang kita minta supaya Bapa mengikutinya. Tapi seharusnya kita yang mengikuti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Bapa inginkan. Saya mengajak kita bersama-sama untuk nyanyikan lagu ini. Sesuai dengan tema kita dalam tahun ini. Biarlah mata rohani kita tertuju kepada Yesus, berfokus kepada Yesus. Sehingga kita bukan seperti yang saya katakan ini, hanya berseru Tuhan, Tuhan, tapi tidak masuk kerajaan surga. Tapi biarlah kita adalah anak-anaknya yang sudah pasti bersama dengannya dalam kerajaan surga. Karena kita bukan hanya berseru Yesus Tuhan, tapi memang Yesus adalah Tuhan atas hidup kita. Dan kita mau mengikuti kehendak Bapa. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu ini. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami bersyukur pada pagi ini Tuhan. Engkau mengingatkan setiap kami. Satu peringatan, satu teguran. Bahwa bukan setiap orang yang berseru kepada Yesus
Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar firman ini bekerja dalam setiap hati kami, menerangi hidup kami. Apakah selama ini kami hanya dengan mulut, dengan pikiran, tentang siapa Engkau? Tapi sebenarnya Engkau tidak ada di dalam hidup kami. Engkau bukan penguasa atas hidup kami. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, murnikan iman kami di hadapan-Mu. Supaya kami bukan lagi orang yang hanya berseru kepadamu, Tuhan, Tuhan. Tapi Engkau benar-benar adalah Tuhan atas hidup kami. Engkau ada di dalam kami, Tuhan. Kami bukan hanya mengaku dengan mulut bahwa Yesus Engkau adalah Tuhan. Tapi kami percaya dengan hati kami yang tulus bahwa Engkau Tuhan kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan seluruh hidup kami. Engkau yang berkuasa. Engkau yang memegang hidup kami. Semua apa yang kami pikirkan, semua apa yang kami inginkan, biarlah Engkau Tuhan yang berkuasa. Dan tolong kami Roh Kudus supaya kami mulai menyelaraskan seluruh hidup kami sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Supaya kami hidup dalam pengampunan. Kami hidup dalam persekutuan yang benar dengan Engkau sebagai anak-Mu. Hidup kami menyukakan hati-Mu. Bukan kehendak kami yang kami ikuti, tapi kehendak-Mu ya Bapa. Saya berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Pada pagi ini Tuhan, biarlah firman-Mu ini bekerja. Biar firman-Mu ini Tuhan bukan hanya mengevaluasi kami, tapi menerangi hidup kami. Saya berdoa supaya kemenangan kami terima dalam Engkau Tuhan. Bahwa kami bukan hanya orang yang berseru kepadamu Tuhan. Tapi Engkau Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan atas hidup kami. Kami bukan hanya mengerti kehendak-Mu, mengerti kehendak Bapa, tapi kami benar-benar hidup selaras dengan kehendak Bapa. Tolong kami Tuhan dalam perjalanan ketaatan kami kepadamu. Ketaatan kami ini adalah ketaatan yang berpusatkan kepada Engkau Yesus. Berfokus kepada Engkau Tuhan. Dan bukan berfokus kepada diri kami. Bukan berfokus kepada berkat. Terima kasih Bapa. Saya berdoa, teguhkan kebenaran ini dalam setiap diri anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, silakan duduk jemaat Tuhan.